Shalom. Sekali lagi shalom. Oleh kuasa dan kasih Tuhanlah kita dapat melangkah hingga di penghujung tahun ini. Ada banyak pengalaman mengisi hidup kita sepanjang tahun ini. Suka dan duka silih berganti dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Kita berkumpul di sini menghadap Allah yang berkenan memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Tinggalkan segala beban yang dapat menghalangi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar kita merasakan kehangatannya dan nantinya kita kembali untuk memuliakan Allah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 55 ayat 1 dan 4. Jemaat dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 6. Mazmur 8 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca firman yang tercetak keluar dan Bapak Ibu membaca firman yang tercetak ke dalam. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menghitung-hitung semua tindakan kita sepanjang tahun ini, maka tak dapat dipungkiri bahwa begitu banyak perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Celakalah kita kalau saja Tuhan memperhitungkan semua itu. Bila kita tidak menyesal dan tidak bertobat, maka hal itu akan menjadi penghalang bagi kita melihat kemuliaan Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah dengan hati terbuka menyesal dan bertobat dari segala perbuatan yang menyakiti sesama dan terlebih menyakiti hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami atas segala perbuatan yang kami perbuat, entah sengaja maupun tidak sengaja melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami telah berdosa, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami jika ada begitu banyak waktu anugerah-Mu yang kami tidak pergunakan dengan baik, sehingga kami tidak maksimal mengerjakan tanggung jawab. Ya Tuhan, kami telah lalai menghargai waktu karunia-Mu, ampunilah kami. Pada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Amin. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik bagi kami.
365 hari Tuhan telah menolong kami di tahun 2024 ini. Ada banyak cerita yang kami alami, baik suka maupun duka. Namun dalam iman kami sangat menyadari bahwa semuanya Tuhan pakai untuk membuat kami semakin berhikmat, semakin tegar, semakin teguh dalam iman, bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan di penghujung tahun ini dalam ibadah akhir tahun 2024, kami hadir bersama-sama bersyukur untuk segala kebaikan kasih Tuhan nyata bagi kami. Dan biarlah kami dimantapkan oleh firman-Mu untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan, kami memandang ke depan berjalan bersama dengan Tuhan untuk waktu yang Tuhan akan karuniakan bagi kami di tahun 2025. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu sebagai panduan dan penolong penuntun kehidupan kami. Kami sangat terbatas Tuhan untuk mengerti setiap maksud isi hati Tuhan bagi kami. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong setiap kami hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga semua jemaat-Mu. Kami akan bersama-sama mendengar, belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberi kami pengertian, kami boleh hidup di dalamnya. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang selanjutnya dari Galatia pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Galatia pasal 4, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan. "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, 'Ya Aba, ya Bapa.' Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, kita membaca dan mendengarkan, merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Gembala-gembala, ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Kure semangat puang tu kadami. Dipersilakan persembahan puji-pujian dari paduan suara jemaat keramat, disilakan.
Shalom. Ya, ada satu sukacita yang luar biasa bahwa di penghujung tahun 2024, mungkin kalau kita bisa andaikan kehidupan kita seperti seorang yang mendaki gunung. Kadang di awal itu ketika berencana untuk mendaki gunung, bagi para pendaki, berbagai persiapan dilakukan dan seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati sendiri. Sanggupkah saya mendaki gunung sekian ribu meter di atas permukaan air laut? Apakah saya bisa mulai dari tahap awal pos 1, pos 2 sampai pos yang sudah ditentukan sampai di puncak? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menggelisahkan. Mungkinkah saya kemudian sampai di puncak? Lalu kemudian ketika sampai di atas, pertanyaan juga tidak sampai berhenti di situ. Justru ketika sampai di puncak dengan suasana hati yang luar biasa, angin segar memandang ke bawah dengan pemandangan yang indah, tapi juga terbesit satu pertanyaan. Kenapa saya mampu sampai di sini? Kenapa mungkin saya berada di tempat ini? Itu bagi seorang pendaki. Dan sekira seperti itulah perjalanan kehidupan kita. Terkadang begitu banyak harapan-harapan dalam menjalani kehidupan tahun baru di 2024. Kita menaruh banyak harapan, mungkinkah saya menjalani tahun 2024 ini dengan baik, dengan penuh langkah yang mantap? Cukupkah semangat saya hari ini? Cukupkah kesehatan saya hari ini? Cukupkah persiapan-persiapan hari ini kemudian menjalani tahun 2024? Dan kalau boleh berada pada, ya sebentar lagi menghitung jam kita akan meninggalkan tahun ini. Mudah-mudahan kita pada pertanyaan yang sama seperti para pendaki gunung. Kenapa saya bisa sampai di penghujung tahun 2024? 365 hari kita lalui. Ada mungkin rencana-rencana yang gagal. Ada mungkin harapan-harapan yang entah sampai di titik ini kita belum melihatnya. Tapi kalau kita berada pada penghujung tahun ini, sekali lagi mestinya kita mengatakan terima kasih Tuhan. Saya sakit-sakitan tapi saya masih hidup dalam kasih Tuhan dan menikmati tahun 2024 ini. Ada begitu banyak catatan saya yang tidak saya bisa raih, tapi puji Tuhan, saya bisa di penghujung tahun ini. Ada banyak cerita-cerita yang datang, tidak saya harapkan, tidak sesuai dengan yang saya rancangkan. Tapi mestinya kita katakan terima kasih Tuhan, karena saya masih diberikan kekuatan untuk melewati. Dan cerita indah, cerita kurang mengenakan, mestinya menjadi bagian yang terus membentuk pribadi kita sebagai pribadi yang berkarakter, pribadi yang kuat, pribadi yang semakin berhikmat, pribadi yang semakin mengenal Allah. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang boleh hadir. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita hari ini adalah bacaan Hari Raya Natal yang selalu kita ulang-ulang dalam perayaan Natal kita tahun ini. Tapi mudah-mudahan tidak membosankan bagi kita. Tema Natal adalah pergilah sekarang, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Dan di penghujung tahun ini di ayat 20 mengatakan marilah kita kembali. Mari kita kembali. Ini saya kira satu perenungan, kembali untuk memuliakan Allah. Disuruh pergi untuk menyaksikan apa yang terjadi di Bethlehem. Lalu kemudian tema kita meninggalkan tahun 2024 ini mengingatkan kita, mari kita kembali untuk memuliakan Tuhan. Kalau di liturgi pengutusan Gereja Raja, kata pulanglah tidak lagi digunakan, tapi pergilah. Dan kalau kemudian tema kembali hari ini menjadi satu
satu pernyataan, satu perintah untuk kemudian masing-masing kita kembali berkontemplasi, merenungkan kehidupan 365 hari. Mestinya kita masing-masing kembali melihat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kita disuruh untuk kembali melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan perintah untuk kembali ini Bapak Ibu menarik untuk sejauh mana kita kepekaan kita terhadap perintah Tuhan. Bahwa iman kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Iman kita tidak ditentukan oleh iman orang lain. Tapi mestinya kita kembali dengan kepekaan yang luar biasa, mendengarkan langsung Tuhan berbicara kepada setiap kita. Dan itu akan memampukan kita kembali merenungkan kehidupan kita sejauh mana kita di hadapan Tuhan. Dan apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi, iman kita sangat ditentukan oleh apa kata Tuhan bagi setiap pribadi kita. Gembala didatangi oleh firman Tuhan. Pergilah menyaksikan. Ini perjumpaan langsung antara gembala dengan suara Tuhan. Mereka lekas pergi sebagai bagian dari respon mereka terhadap perintah Allah. Pertanyaan penting bagi kita adalah sejauh mana kita lekas, segera, cepat-cepat pergi ketika ada firman datang kepada kita. Sejauh mana perjalanan kehidupan kita pergi segera ditentukan oleh kepekaan kita mendengar tentang firman Tuhan. Ini penting bagi kita masing-masing. Sudahkah saya mendengar, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, lalu kemudian mengajak saya untuk pergi, entah melihat apa yang diceritakan oleh Tuhan, dan juga kemudian kembali melihat kehidupan kita secara total, secara keseluruhan, apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu cerita saya, Bapak Ibu, tidak persis sama dengan cerita Bapak Ibu. Setiap orang punya pengalaman pribadi-pribadi bersama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, seberapa kita mau taat pada firman yang Tuhan percakapkan terhadap kita. Karena itu sangat menentukan untuk kemudian kita kembali memuliakan Tuhan. Sulit untuk memuliakan Tuhan berdasarkan pengalaman pribadi orang lain. Gembala mengalami pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan, malaikat Tuhan kepada gembala-gembala, seperti itulah yang disaksikan. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, semuanya seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Adakah kita kemudian mendengar firman Tuhan, lalu kemudian kita pergi dan menyaksikan dan mengatakan, terima kasih Tuhan, apa yang saya dengar, apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat, semuanya benar, seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu, dari cerita gembala ini kita alami perjumpaan-perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam kekalutan saya, mungkin saya pernah bercerita tentang pengalaman saya menjadi seorang pendeta, bahwa pendeta adalah bukan hal yang kemudian pernah menjadi catatan dalam cita-cita saya, dan kemudian dalam rangka menuju pada ujian ajaran untuk kemudian menjadi seorang pendeta, entah sadar atau tidak saya tidur sore. Lalu dalam keraguan itu, apakah harus saya kemudian bersedia untuk kemudian diutus menjadi seorang pendeta? Ini kesaksian pertama kali untuk saya sampaikan, karena saya sendiri ragu apakah itu pengutusan langsung dari Tuhan ataukah sekedar mimpi. Ada cahaya kemudian menyelubungi muka saya,
dan berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika suara itu selesai terdengar, saya buka mata dan memang ternyata bahwa di balik jendela itu ada lubang dan matahari sore pas mengenai muka saya. Saya katakan ya mungkin ini kebetulan saja karena tidur sore dan matahari sore itu pas mengena di muka saya lewat lubang yang ada di jendela. Tapi kemudian dalam perjalanan pelayanan saya meyakini bahwa itulah panggilan. Saya tidak tahu seperti apa. Itu cerita yang kemudian saya alami, sekalipun itu hanya entah lewat tidur, saya bermimpi atau bagaimana. Tapi paling tidak itu kemudian menggerakkan saya dan menguatkan saya bahwa apapun situasi tantangannya, ya inilah panggilan yang harus dijalani. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita terpanggil untuk kemudian menjalani satu komunitas yang disebut sebagai keluarga, maka panggilan kita adalah dari awal itu untuk hidup saling mengasihi, saling merangkul satu dengan yang lain. Karena itu saya tidak mau muluk-muluk tentang firman Tuhan untuk kembali. Hari ini bagi keluarga yang rapuh, bagi keluarga yang kemudian mengalami sebuah relasi yang kurang mengenakan, sebelum kita tinggalkan tahun ini, bahwa kita telah mendengarkan berita-berita sukacita Natal, perjumpaan di Bethlehem, berjumpa dengan kehidupan. Kembalilah ceritakan itu kepada istri, anak-anak kita, keluarga kita. Saya kira ini menjadi catatan penting di penghujung tahun ini. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, untuk kemudian kembali ke dalam keluarga kita, melihat, merajut kembali nilai-nilai kekristenan, pondasi yang seharusnya kita tumbuh di atasnya menjadi satu komunitas keluarga Allah yang berdiri kokoh. Sehingga ketika kita sanggup untuk kembali membalut luka yang terjadi, memulihkan, menguatkan satu dengan yang lain, memulihkan keluarga kita, saya kira itu adalah sukacita Natal. Saya kira ini yang kemudian yang mau disampaikan oleh tema kita hari ini. Kembali ke dalam keluarga kita, pribadi kita, sehingga ketika pribadi kita sungguh mengenal perintah Tuhan, keluarga kita sungguh mengenal Tuhan sebagai komunitas yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana khotbah hari Minggu terakhir kemarin di tahun ini, bahwa kita adalah orang yang telah dikuduskan, ditersendirikan oleh Tuhan dan diikat oleh kasih Allah terus menerus. Kembalilah itu, perbaiki relasi kita dengan keluarga. Banyak bapak-bapak yang gila, saya katakan gila, termasuk mungkin saya, bercakap dengan istri orang mungkin penuh senyuman dan sukacita, tapi di rumah sulit untuk bercakap dengan baik dengan istrinya. Kita itu adalah bapak-bapak yang gila. Begitupun juga ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu bercakap-cakap dengan ibu-ibu di luar dengan luar biasa sukacita, senyum dengan bapak-bapak yang lain, tapi di rumah sulit bersukacita, menikmati komunikasi yang indah dengan suami ibu-ibu, maka kita juga adalah ibu-ibu yang gila. Gila kan kalau tidak seimbang, itu kurang waras. Dan mungkin ini pesannya, mari kita untuk kembali menjadi orang yang bersukacita, jangan menjadi bapak yang gila dan ibu yang gila. Aneh kalau kita harus menampilkan sebuah komunikasi yang ganda. Di satu komunitas kita terkenal baik, perhatian, sukacita, tapi dalam komunitas kita sendiri kemudian kita menebar bahasa peperangan. Dan juga kita sebagai komunitas keluarga Allah yang aneh, kalau kita harus menyaksikan, mempersaksikan, memperkatakan
tentang kasih Kristus yang luar biasa yang telah merangkul memulihkan kita. Tapi di dalam komunitas kita seolah menikmati komunitas seperti neraka. Kesempatan hari ini untuk kembali Bapak Ibu, untuk kemudian memulihkan kembali komunikasi yang penuh dengan cinta kasih Kristus, menjalani kehidupan komunitas keluarga Allah di jemaat Keramat di sini. Kita tidak bisa pungkiri ada banyak hal yang kemudian mengganggu ketenangan kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu keharmonisan kita. Mestinya apa yang kita saksikan di Bethlehem seperti gembala membuat kita kembali dengan penuh sukacita, memuliakan Allah. Saya pernah katakan, saya tetap pendeta Rizal, Bapak Ibu tetaplah Bapak Ibu. Tapi yang membedakan kita ketika menyaksikan berita sukacita di Bethlehem itu adalah kembali dengan penuh sukacita. Para gembala tidak langsung jadi raja, para gembala tidak langsung jadi penginjil, para gembala tidak langsung menjadi sesuatu punya kedudukan yang sangat terkenal luar biasa. Tapi ketika mereka pulang menyaksikan apa yang terjadi seperti yang dikatakan Tuhan kepada mereka, mereka kembali dengan penuh sukacita, hati mereka diubah, keadaan mereka diubah, dipulihkan, kondisi mereka yang berada dalam ketakutan, kegelapan diubahkan, dipulihkan. Dan itulah berita Natal. Saya berharap Bapak Ibu, dalam berbagai kecemasan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, relasi-relasi yang retak, sekali lagi kita mampu untuk kembali mempersaksikan tentang kehidupan yang Tuhan telah nyatakan di Bethlehem itu. Hari Minggu yang lalu saya berkata, mudah-mudahan letihnya, lelahnya kita dalam bernatal tahun ini, terkurasnya dompet kita bernatal tahun ini, tidak sebanding dengan sukacita Natal, berita keselamatan yang kita alami. Tapi kalau kita tidak alami sukacita Natal itu, rugi kita 100 kali lipat. Semuanya sudah habis, hati juga kacau, tidak dapat apa-apa. Karena itu, kembalilah. Kembali periksa hati kita masing-masing. Kembali memeriksa kepekaan kita. Apa yang Tuhan katakan pada setiap kita, pada keluarga kita, pada pribadi kita, pada anak-anak kita. Mari kita kembali. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa sungguh Kristus sudah lahir dan kasih-Nya sempurna dinyatakan dalam memelihara kehidupan saya. Maka hati saya akan memuji-muji Tuhan. Situasi, tantangan ada, tapi kalau hati sudah diisi oleh sukacita Kristus, maka sekali lagi kita akan bisa berdamai dengan apapun. Kita akan bisa berpikir positif jauh ke depan. Kita akan bisa melangkah jauh ke depan dengan mantap. Sekalipun mungkin terkadang langkah kita harus dihentikan atau tersentak atau tersandung oleh banyak hal. Tapi kalau hati penuh dengan sukacita berita di Bethlehem, maka percayalah kita akan tetap dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani tahun 2025. Sebentar lagi kita akan nikmati bersama. Sebagaimana kasih yang datang di Bethlehem telah menolong menuntun kita di tahun ini. Penuhlah kepercayaan, pengharapan kepada kasih Sang Putra Natal. Mari kita kembali. Biarlah pribadi kita, keluarga kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tidak perlu kita banyak berbicara, tapi kalau masing-masing kehidupan kita sudah dalam relasi dengan Tuhan, keluarga kita dalam relasi dengan Tuhan, maka itu sendiri akan menjadi bagian dari kesaksian yang mempermuliakan Allah. Kembalilah dan muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita
berdoa. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami harus kembali ke dalam kehidupan pribadi, keluarga kami, jemaat kami, untuk mempersaksikan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa, datang memulihkan, menyelamatkan kami. Biarlah itu menjadi puji-pujian kami, dan kehidupan kami menjadi sarana kesaksian bagi banyak orang untuk melihat kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu yang akan memulihkan relasi kami dalam keluarga, komunikasi kami dengan pasangan, dengan anak-anak, memulihkan relasi komunikasi kami dengan sahabat-sahabat sebagai keluarga Allah di tengah-tengah jemaat, di komunitas di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami datang bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus pada saat ini. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kebaktian ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus yang menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20 demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Dasar pelaksanaan perjamuan kudus Gereja Toraja tercantum dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Yesus Kristus mengaruniakan kepada gerejanya sakramen baptisan dan perjamuan kudus sebagai tanda anugerah Allah dan perjanjiannya melalui firman yang kelihatan. Kedua sakramen ini adalah tanda dan materai anugerah keselamatan berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan menandakan bahwa kita termasuk anggota tubuh Kristus, dan perjamuan kudus menandakan bahwa kita bersekutu dengan Kristus dan sesama anggota sebagai keluarga Allah yang menikmati karya pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dunia. Baptisan dan perjamuan kudus sebagai tanda perjanjian Allah dan persekutuan umat sebagai tubuh Kristus.
tidak dapat dipisahkan. Di dalam baptisan kita dipersatukan ke dalam kematian Kristus, dan dengan demikian kita disucikan dari segala dosa kita, dan di dalam kebangkitan bersama Kristus sebagai kehidupan baru. Baptisan dilayangkan satu kali saja kepada setiap anggota jemaat, baik yang dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan perjanjian Allah, anak-anak wajib dibaptiskan. Orang tua bertanggung jawab membimbing anak-anaknya kepada pengenalan akan Yesus Kristus untuk selanjutnya mengaku imannya secara pribadi. Sakramen adalah firman yang kelihatan. Sebab itu ia tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan firman. Sakramen adalah tanda persekutuan dan jaminan keselamatan untuk menguatkan iman kita. Air, roti, dan anggur di dalam sakramen tidak mempunyai kekuatan pada dirinya sendiri. Anugerah yang ditandai dan dimateraikannya baru berlaku bagi kita bila kita menerimanya dengan iman yang sungguh. Sambil kita mempersiapkan diri, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 157.
kasih Tuhan, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Yesus bersabda, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah.
kekacauan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Setiap kali engkau mengingat akan aku, lakukanlah sebagai peringatan. Ambillah dan minumlah.
Bagi saudara-saudara yang telah mengikuti atau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, terimalah berkat Tuhan dari kitab Roma 15 ayat 13. Firman Tuhan demikian: semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan perjamuan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus.
Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita lewat pujian nyanyian rohani nomor 3. Kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengendahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bawa persembahan. Janganlah jenuh.
Kita akan mendengarkan pujian dari PKB, disilakan.
Kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala karya penyelamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Tuhan telah datang menjadi manusia, memulihkan dan menebus kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan sebagai bangsa yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan berkenan bagi kami. Kami boleh menjalani tahun 2024 semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita-cerita yang Tuhan hadirkan mengiringi perjalanan kehidupan kami. Setiap hal yang Tuhan telah nyatakan menjadi bagian Tuhan untuk memproses kami, membentuk kami semakin dewasa dalam iman, dan semakin menyaksikan bagaimana Tuhan sungguh baik bagi kehidupan kami. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak kerinduan, ada begitu banyak yang hilang, ada begitu banyak yang meninggalkan kami, ada begitu banyak juga yang hadir, ada banyak yang tidak terduga. Tapi kami mengimani semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami kembali dengan penuh sukacita untuk terus menikmati dan mempersaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami untuk kembali menata kehidupan pribadi kami lepas pribadi, kembali menata dan memulihkan keluarga kami, kembali menata dan memulihkan persekutuan kami, kembali menata dan memulihkan komunitas masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk kurang lebih 350 kakak yang ada di jemaat keramat di sini. Tuhan menolong menyertai keluarga-keluarga yang ada. Biarlah cinta kasih Kristus, berita Natal tahun ini terus mempererat, mengokohkan, memulihkan dan menyatukan kami.
Berkati setiap keluarga yang ada di jemaat keramat di sini. Tolong mereka Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang berobat jalan, dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menolong mereka. Kau sanggup memulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali, kuat kembali, menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang menjalani usia indah, baik yang Tuhan masih perkenankan, masih kuat untuk hadir beribadah bersama dengan kami dalam ibadah-ibadah hari Minggu, ibadah keluarga. Juga yang sudah terbaring lemah di rumah karena fisik tidak kuat lagi. Teguhkan iman mereka Tuhan, kuatkan mereka, sehingga mereka terus penuh sukacita, mempercayakan kehidupan mereka dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak kami yang masih kecil dalam pertumbuhan, biarlah mereka bertumbuh dalam kasih Kristus, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda anak-anak PPGT kami, dalam pekerjaan mereka, dalam perjuangan mencari pekerjaan, dan berbagai harapan kerinduan mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka, menyertai dengan kasih Tuhan. Mereka tetap kuat berjalan, menjalani, menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Kami percaya anak-anak kami adalah tiang pilar di tengah-tengah gereja di sini, di tengah-tengah keluarga, menjadi kebanggaan sukacita bagi orang tua, bagi kami sekalian. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin atau pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja di sini, para gembala, penatua, diaken, pengurus OIG, pembimbing sekolah minggu. Tuhan, ajari kami untuk bergandengan tangan. Berikan kami semangat roh yang rendah hati, menghormati, menghargai satu dengan yang lain, bahwa kami ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami boleh mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kami percaya dari kelemahan, keterbatasan kami, Tuhan akan mampukan kami, sehingga pelayanan boleh kami angkat bersama-sama. Jemaat semakin bertumbuh bersama dengan kami dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karuniakan banyak hal bagi kami. Berkat kehidupan, kasih sayang keluarga, materi, makanan, minuman Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan menjamin kehidupan kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu kami datang mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup lewat ibadah pada saat ini. Juga telah menyatakan puji-pujian bersama-sama lewat lagu-lagu, lewat liturgi, paduan suara jemaat, angklung, puji-pujian dari PKB. Terima kasih Tuhan sebagai bagian dari rasa syukur kami kepada Tuhan. Juga kami telah menyatakan tanda syukur kami lewat persembahan perjamuan kudus dan juga persembahan malam tutup tahun hari ini, malam ini. Biarlah Tuhan berkenan dan memberkati persembahan ini, boleh dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Kami percaya Tuhan, pekerjaan jemaat-Mu Tuhan berkati, sehingga dari sana kami terus menikmati berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga dalam menata masa depan melangkah ke tahun 2025. Yakinkan kami Tuhan, mantapkan hati kami, teguhkan iman kami, bahwa kasih yang menolong kami di tahun 2024 adalah kasih yang sama dari Kristus akan menyertai, menopang, menolong kami dalam berbagai perjalanan hidup di tahun 2025. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kami cintai, baik di tahun ini, bahkan beberapa hari yang lalu
Opa dari Julius meninggalkan keluarga di Toraja. Hiburkan keluarga yang berduka, kuatkan, biarlah mereka terus melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah duka yang mereka alami. Dan masih banyak keluarga kami yang pulang kampung untuk melakukan upacara pemakaman bagi orang-orang yang dikasihi, yang tercinta. Kami percaya Tuhan menolong mereka sehingga boleh kembali dengan penuh sukacita melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami, ini ucapan syukur kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Lukas 2 ayat 20. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan, kembali untuk memuliakan Tuhan dalam kata dan perbuatan yang dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Roh Kudus kiranya membimbing saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita menyanyikan nyanyian syukur selamat di tangan Yesus. Aku
Bongi melo lako kita solanasang. Selamat memasuki tahun baru 2025. Di warta kita saat hari ini tidak ada informasi untuk penyampaian warta jemaat, tapi kurang sip ke tak terengi kira-kira batu apa-apa tulana perampuanki ketua PMG kita. Nah, dalam hal ini ada Pak Rizal, ada juga Pak Pendeta Ibu Asni. Namun kita sabar apa satu tak terangi kira-kira batu apa na perampuanki oleh ketua PMG kita. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Rizal untuk memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih. Iya, mana sumuraka? Mana sumo Pak Anasun na PKB? Siapa Anasun tajo pantan simisa bananta. Saya akan bacakan Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pengharapan menjadi tanda bahwa kita beriman kepada Tuhan dan juga menjadi tanda bahwa kita masih hidup. Kalau kita hidup dalam pengharapan, itulah yang akan terus membuat kita bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Dari kami sekeluarga, kami percaya bahwa kami hidup dalam pengharapan, dan kami juga percaya bahwa jemaat akan terus hidup dalam pengharapan akan kasih Kristus. Dan itulah satu-satunya menjadi pegangan kita dalam menjalani tahun 2024 ini, dan juga akan menguatkan kita untuk melangkah ke tahun 2025. Kurang lebih 6 bulan kami hadir di Jemaat Keramat bersama dengan hambanya Ibu Pendeta Asni, bersama dengan keluarga masing-masing. Tentu ini menjadi 1 semester kami mengenal jemaat, dan itu belum cukup untuk kami memahami jemaat. Tapi kami percaya bahwa menjalani pelayanan ini tentu Roh Kuduslah yang akan menolong kami untuk hidup sebagai keluarga dengan jemaat. Kami mohon maaf sekiranya kami tidak bisa menyapa satu persatu lewat sapaan Natal, karena kami sangat menyadari bahwa ketika kami harus berjalan untuk menyapa, memberikan selamat Natal, maka kami sangat yakin ada yang kami kunjungi dan ada yang tidak. Karena itu di tanggal 25 kemarin kami menunggu saja di gereja untuk bersalaman dengan jemaat. Tapi kami menyapa selamat Natal lewat grup di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Kami berharap bahwa biarlah damai Natal itu, berita Natal, pesan Natal itu sungguh-sungguh kita hidupi bersama, sehingga kita tidak hanya hidup dalam rutinitas atau ritual peribadatan, tapi sungguh-sungguh ritual ibadah yang kita lakukan itu sebagai wujud dari iman kita bahwa kita sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan baik secara pribadi, majelis gereja, keluarga, mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024, dan selamat mempersiapkan diri dengan penuh
harapan cita-cita untuk masuk di tahun 2025. Mari kita bergandengan tangan bersama, kita saling menguatkan, memotivasi, mengingatkan, bahkan menegur ketika kita mungkin berjalan tidak dalam tuntunan Tuhan. Sekali lagi, selamat bagi kita semua. Dan kami sangat menyadari, saya secara pribadi, saya mohon maaf karena saya harus kemudian tidak melaksanakan satu tanggung jawab untuk melayani di ibadah 25 Desember kemarin karena sakit. Yo tania pengakuan dosa tapi khususi moto tu totang Pak Bela ko minta maaf dan terima kasih Bu Asni, boleh sahabat saya Kakak Ibu Pendeta Asni boleh mengangkat pelayanan itu. Sekali lagi mohon maaf kalau saya harus sakit dan dirawat oleh rumah sakit dan juga dirawat oleh jemaat. Terima kasih banyak dan mohon maaf untuk itu. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti bisa mengatur waktu dengan baik dan tidak sakit lagi. Ya. Ya, sekali lagi mohon maaf untuk segala keterbatasan kami dalam mengangkat pelayanan. Kami tidak sengaja, saya tidak sengaja, tapi itulah kelemahan dan keterbatasan saya. Puang tontong pasake kami solanasang. Oke, terima kasih Pak Pendeta Rizal. Tapi kita akan ada 2 hamba Tuhan. Kayaknya kurang mantap kalau Ibu Pendeta Asni tidak menyampaikan sesuatu buat kita semua. Untuk itu kepada Ibu Pendeta Asni kami silakan. Selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Shalom yang di atas. Ya, senang sekali juga Bapak Ibu yang sudah kembali dari Toraja dengan sehat, semangat, sukacita bersama dengan kita pada saat ini. Yang saya lihat amazing kali ya, sudah pulang sama Ibu. Udah pulang? Iya. Senang sekali kita boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah tutup tahun pada saat ini. Ya, sungguh membuat kita semua merasakan sukacita, memuji memuliakan nama Tuhan, dan berkat Tuhan yang luar biasa sudah kita alami. Ya, mari kita kembali memuliakan Allah. Satu tema yang kemudian menghantar kita bahwa ya setiap kita merasakan perjumpaan kehadiran Allah di dalam diri kita, maka marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk memuji memuliakan namanya. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rizal sebagai Ketua PMG, tidak kurang ya, sudah sungguh banyak. Saya hanya mengucapkan terima kasih, tak terasa sudah ya Pak Pendeta Rizal tadi kurang 1 bulan. Harusnya kita di 25 Desember itu udah 7 bulan, ya kan? Karena tanggal 25 Mei ya kita diteguhkan di Jemaat Keramat. Jadi kita sudah 7 bulan lebih di Jemaat Keramat, menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah. Nah, karena itu sebagai keluarga pendeta, baik saya bersama dengan kebetulan ada kami komplit pada malam hari ini, ada Bapak Pendeta Adrial, ada anak kami Thea dari Jogja, ada Kinawa dan Christopher. Saya katakan pernah di dalam khotbah kalau suami istri duduknya sama-sama, tapi saya duduknya tadi di sana karena tadi mereka berangkat dari rumah, saya berangkat tadi pergi perjamuan kudus bagi orang tua kita yang sakit di rumah. Tapi belum selesai, ya baru mau diselesaikan hari ini dan besok dan seterusnya. Ya, terima kasih, berkat-berkat Tuhan begitu luar biasa kami nikmati, kami bersukacita berada di Jemaat Keramat sudah
7 bulan lebih bersama dengan Linda kekasih saya, Pendeta Rizal bersama dengan keluarga. Dan seperti yang kami sadari bahwa kami berusaha di sepanjang 7 bulan ini menjangkau dari rumah ke rumah, ya memang dari pengaturan majelis gereja untuk kami berdua ini, Pak Pendeta Rizal konsentrasi di Jemaat Semper, saya di Kebun Baru, tapi itu pun juga belum mencukupi semua untuk kami sapa satu persatu dari rumah ke rumah, tapi kami berusaha, ya. Kami berusaha sambil pelayanan rumah tangga pun kami komitmen di mana ada kebaktian rumah tangga, kalau hanya satu kami pun hadir bersama-sama, ya, untuk beribadah dengan jemaat. Kemudian juga di dalam pelayanan-pelayanan yang lain, kunjungan-kunjungan di rumah sakit dan juga di rumah yang berada di dalam kelemahan tubuh. Namun ya itulah bahwa kerinduan dan harapan ingin menjangkau semuanya, namun ya keadaan kita, fisik kita juga kita harus jaga, bahwa pada tanggal 25 pun juga sampai 27 saya juga kurang sehat, ya. Tapi saya berjuang untuk selalu nampak sehat di hadapan jemaat. Kalau masih bisa melayani dengan baik, dan ya kami berkomitmen, kami berpikir bahwa di hari Natal kami tidak akan bisa menjangkau satu persatu dari rumah ke rumah, ya, untuk mengucapkan selamat Natal, tapi di tanggal 21, di tanggal 25 kita sudah bersalaman semua, ya, dan sampai hari ini kita bersalaman semuanya untuk menyatakan rasa sukacita kita di dalam Tuhan. Karena itu sekali lagi di dalam rasa hormat yang dalam kepada semua orang tua kami, opa oma, dan juga bapak ibu, dan juga anak-anak muda kami, anak-anak sekolah minggu, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya jikalau ada di dalam pelayanan kami selama ini yang masih sangat kurang. Kami berjanji dan berkomitmen di dalam hati untuk semakin meningkatkannya dari waktu ke waktu. Mohon doanya supaya kami sebagai hamba Tuhan bersama keluarga diberikan kekuatan senantiasa untuk terus berjalan bersama sebagai sahabat seperjalanan di tengah-tengah keluarga kita di jemaat keramat di tempat ini. Ya, ada beberapa hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita sebagai keluarga. Mari kita saling menerima, saling memaafkan, ya, dan membuka hati damai dari Tuhan untuk kemudian kita, kalau Tuhan perkenankan, kita menyambut tahun yang baru pada esok hari dengan hati yang penuh sukacita, untuk lebih diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita oleh Tuhan untuk memaknai kehidupan yang Tuhan percayakan. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih banyak, terima kasih, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Pendeta Asni. Untuk salaman mungkin untuk majelis yang bertugas dimohon untuk maju ke depan, di depan. Dan informasi yang kami dapat dari panitia malam ini menyediakan makan malam buat kita bersama yang akan kita santap bersama. Untuk itu, untuk memimpin kita dalam doa syukur, dengan hormat kami kesediaan untuk Bapak Pendeta Adrian Lintin untuk memimpin kita dalam doa syukur. Terima kasih. Tambah semangat kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas persekutuan di akhir tahun ini, yang sungguh di dalamnya kami memperoleh hikmat dan kekuatan, terlebih juga menikmati, menghayati, dan mensyukuri pengorbanan Kristus Juru Selamat kami. Kami semua akan kembali ke dalam kehidupan kami dan pergi dengan sukacita untuk mempersaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami akan menikmati berkat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan yang telah tersedia. Atasnya kami ucapkan syukur. Dan kiranya ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami sungguh juga boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan
saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami menaikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kurus semangat Bung Imelo.